Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari tugas besar yang sudah kami lakukan atau kerjakan. Untuk anggota kelompok pertama ada Saya Arif Muhatusri dengan NIM 130123069. dan ada saya sendiri di Bagas Eko Tujuano Putro dengan NIM 130123239. Dan dengan ada saya Umar Hairul Rahman dengan NIM 13012223410. Dan saya Wiraldi Manggalit Simanjuntak dengan NIM 130122038. Untuk nomor pertama di sini saya akan membahas tentang verifikasi integritas artefak. Memastikan file memastikan keaslian file image dari flash disk John. Untuk memastikan keaslian file image dari flash disk John, kita harus memerlukan pemeriksaan hash terlebih dahulu. Untuk cara langkahnya yang pertama itu kita harus membuka si file John flash disk 001.txt yang di dalamnya itu terdapat informasi awal dari image. Dan sini terlihat untuk masalahnya itu ada di bawah sini ada dua, ada 25 sama SH1. Nah, untuk selanjutnya untuk memverifikasi itu saya menggunakan tools autopsi. Untuk langkah awalnya yang pertama tuh membuka penelitian pada dulu, kemudian add data source-nya, misalkan file John flash disk 001. Kemudian di sini saya memeriksa atau mengecek dari 25 dan SH1 pada metadata, atau bisa juga pada yang spesifik untuk membandingkan hasil asli. Nah, di sini terlihat berdasarkan hasil pembandingan nilai hash MD3 dan SH1 yang melakukan autopsi, semua artefak gedung tidak mengalami perubahan dan tetap dalam kondisi yang sama seperti saat autopsi flash disk 001 yang dibuat dari flash disk milik. Nah, untuk identifikasi peristiwa penting dan barang bukti pendukung dalam kasus digital forensik ini, yaitu terbagi menjadi 6 peristiwa. Yang pertama itu ada permintaan akses file penting. Di sini bos sebelah pada tanggal 1 bulan 12 2024 di jam 8.12 meminta John untuk mengakses file penting yang ada di kantornya dari barang bukti yang yaitu chatlog TXT. Nah, setelah itu peristiwa kedua terjadinya transfer uang muka. Nah, bos sebelah ini pada tanggal 1 bulan 12 2024 jam 2:05 meminta nomor rekening dari John untuk mengirim uang muka sebanyak 100 juta rupiah karena John di sini sudah setuju akan melakukan proyek ini. Nah, uangnya pun diterima oleh John setelah 8 menit. Barang buktinya ada pada chatlog TXT dan ada bukti transfer di flash disk 001. Nah, untuk peristiwa ketiga itu akses sistem perusahaan. Dari chatlog di sini, si John ini sudah melakukan akses ke servernya karena dia sudah mengetahui bahwa sistemnya itu sangat ketat. Nah, di sini bos sebelah meminta kabar perkembangan ke John pada tanggal 3 bulan 12 2024 pada jam 10. Lalu John itu mengabarkan bahwa sistem keamanan yang ada di perusahaannya sangat ketat. Lalu bos sebelah pun membujuk John untuk melakukan pengambilan data penting dari John. John pun mengatakan keamanan perusahaan yang ketat ini membuktikan bahwa John mengakses sistem perusahaan. Buktinya ada di chatlog TXT. Nah, untuk peristiwa keempat ini, yaitu pengiriman file, pada tanggal 6 bulan 12 2024 jam 9, John memberikan link dari file penting yang telah dicuri dari kantornya kepada bos sebelah. Barang buktinya yaitu ada di file chatlog TXT dan ada di John's flash disk 001. Nah, untuk peristiwa kelima ini, karena bos sebelah ini sudah menerima data penting yang dikirim oleh John, tanggal 6 bulan 12 2024, jam 10:30, bos sebelah pun melakukan pengiriman sisa uang dari total penjajian mereka yang dimana berarti pengiriman data penting tersebut telah terjadi. Barang bukti pendukungnya ada di chat logs TXT dan ada bukti transfer bank di flash disk 001. Nah, untuk peristiwa keenam ini, yaitu verifikasi data pada flash disk. Dari data John flash disk 001 TX ditemukan checksum MD5 dan SH1 yang dapat memverifikasi data yang ada di flash disk. Ketika melakukan pengecekan di otopsi terbukti bahwa data tersebut sama dan tidak ada perubahan. Bukti dapat ditemukan di file John flash disk 001 TXT dan John flash disk 001. Nah, lalu di sini ada analisis artefak, identifikasi ketersediaan dan pengambilan barang bukti pendukung. Setelah teman-teman saya tadi melakukan autopsi dan identifikasi, maka saya dapat menemukan barang-barang bukti pendukung. Seperti yang pertama ada chat log bos sebelah memberi tawaran ke John, bagaimana bos sebelah itu melakukan negosiasi dengan John
dan ada bukti transfer uang muka senilai 100 juta dari anak buah bos sebelah itu sebagai DP. Lalu ada chat bos sebelah menerima file mengkonfirmasi untuk mentransfer uang. Lalu ada transaksi uang dari anak bos sebelah pada tanggal 6 Desember 2024 sesuai perjanjian, sesuai negosiasi. Nah, lalu ada link yang oleh dikirimkan John ke bos sebelah setelah berhasil untuk meretas eh, meretas file perusahaan tersebut. Lalu di sini ada file PDF yang memiliki password, dan di sini adalah file PDF yang sudah kita masukkan password yang sudah kita dapat. Di sini ada di sini ada desain quantum processor. Oke, lalu untuk panduan-panduan setelah dari identifikasi dan pengecekan identitas, di sini saya akan memberitahukan cara-cara untuk mendapatkan dan mengakses dan analisis dari barang bukti yang kami temukan. Jadi untuk pertama, untuk file kita akan recovery file flash disk milik John. Untuk recovery filenya itu di dalam John flash disk 001 menggunakan program, saya di sini menggunakan autopsy. Setelah menambahkan flash disk sebagai data source, kita bisa pergi ke deleted files untuk melihat file yang dihapus pada flash disk milik John. Lalu dari file-file tersebut kita langsung ekspor yang file-file yang ada untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, di sini bisa terlihat bahwa recovery dari file-file tersebut berhasil. Nah, lalu di antara file-file hasil recovery itu ditemukan bukti transfer sebesar 100 juta rupiah pada tanggal 1 Desember 2024 dan 400 juta rupiah pada tanggal 6 Desember 2024 antara John dan seseorang yang dicurigai menjadi bawahan dari bos sebelah. Nah, lalu sekarang kita lanjut untuk ke crack password PDF dari PDF yang tadi ada passwordnya. Pertama itu adalah mendapatkannya itu menggunakan kode hash dari filenya, dari file PDF tersebut, dan dengan John the Ripper untuk crack passwordnya. Jadi pertama di sini saya akan mengambil code hash PDF menggunakan PDF to john.py dari John the Ripper dan dimasukkan ke file hash.txt. Bisa dilihat dari perintah tersebut dan kita bisa mendapatkan hash code dari PDF desain yang dicurigai menjadi PDF desain. Lalu selanjutnya setelah dapatkan password, kita bisa menggunakan perintah John ini untuk crack password berdasarkan kode hash pada file hash.txt, di mana di sini kita menggunakan metode brute force. Lalu bisa terlihat passwordnya akan terambil yaitu secret. Lalu selanjutnya password tersebut kita gunakan dan file berhasil diakses. Nah, lalu untuk file docs URL juga menggunakan metode yang sama, yaitu kode hash dengan John the Ripper, tapi berbedanya adalah dia menggunakan Office to John untuk mengekstrak kode hash dari file tersebut, lalu dimasukkan ke file hash1.txt. Nah, lalu menggunakan cara yang sama menggunakan perintah John yang seperti PDF, lalu password akan berhasil di-crack dan di sini terlihat bahwa passwordnya adalah open. Lalu kita gunakan juga passwordnya dan bisa terlihat filenya berhasil diakses dan terlihat ada URL yang dicurigai menjadi URL yang dibagikan kepada John kepada bos sebelah untuk mengakses file bocoran desain. Oke, dari analisis bukti itu, pertama berdasarkan percakapan antara John dan bos sebelah, John memberitahu bahwa dia ingin membantu membocorkan file desain ke bos sebelah pada tanggal 1 Desember 2024 pada jam 2:05. Dan bos sebelah mengonfirmasi bahwa dia sudah mentransfer uang muka sebesar 100 juta rupiah ke John lewat bawahannya. Lalu John mengonfirmasikan bahwa dia sudah memiliki file tersebut pada tanggal 6 Desember 2024 pada jam 9 malam. Setelah itu, bos sebelah melakukan pembayaran sebesar 400 juta rupiah untuk sisa dari perjanjiannya. Kemudian John memberikan kata sandi untuk mengakses link Google Drive pada tanggal 6 Desember tersebut jam 10:35 malam yang dikonfirmasi oleh bos sebelah pada tanggal 6 Desember yang sama 10:40 malam, dan bisa dilihat dari bukti transfer juga yang kita temukan dari file yang direcovery di flash disknya milik John dengan waktu dan nomor rekening milik John itu cocok dengan yang ada di chat log. Nah, terus kedua ada dari hasil recovery file yang dihapus termasuk bukti transfer sebagai bagian dari verifikasi bahwa adanya kerjasama antara John dan bot sebelah. Nah, setelah mengamati setiap file PDF dan docs yang telah dihapus dan mencoba memecahkan kata sandinya, maka dapat dikonfirmasi bahwa file PDF design telah bocor keluar perusahaan dan link Google Drive yang diberikan disimpan pada file docs tersebut. Oke, sekarang berarti kita rekonstruksi kejadian dari awal sampai akhir kita menemukan buktinya dengan visualisasi screen capture barang bukti digital. Jadi pertama ada membaca log chat antara bos sebelah dengan John.
Lalu ditemukan beberapa pembicaraan yang mencurigakan dalam chat, seperti bos sebelah menginginkan file desain produk baru milik perusahaan dari John dengan imbalan uang, penyuapan uang ketika John memutuskan mau membocorkan file tersebut, dan juga link dan password dari kemungkinan file yang berhasil dibocorkan. Lalu kita melakukan verifikasi informasi dari hash pada file chatlog hash.txt dengan hasil dari hash file chatlog.txt. Lalu kita masukkan ternyata memiliki hash yang sama. Karena hash dari chatlog hash.txt dengan chatlog.txt sama, maka bisa dipastikan log dari chat pembicaraan tersebut tidak mengalami perubahan dan terjamin integritasnya. Lalu kita selanjutnya melakukan verifikasi informasi dari hash pada file John flashdisk 001.txt dengan hasil dari calculated hash file John flashdisk.001 menggunakan autopsy. Dan karena adanya kecocokan dari keduanya, maka dapat diverifikasi juga integritas dari file flashdisk milik John. Lalu kita akses isi file flashdisk milik John dengan file John flashdisk.101. Nah, itu dilakukan recovery file dan ditemukan bukti transfer uang swap dengan tanggal yang sesuai pada log chat, dokumen desain yang tidak bisa dibaca, dan juga beberapa dokumen yang tidak bisa diakses tanpa mengetahui passwordnya. Lalu kita melakukan crack password file tadi menggunakan hashcode file dengan John the Ripper sebagai crackernya. Lalu passwordnya bakal didapat, yaitu secret untuk file PDF design dan open untuk file Word URL. Setelah mendapatkan password itu, file berhasil diakses, yaitu file PDF bocoran desain produk perusahaan, dan juga file Word berisikan link URL Google Drive berisikan file bocor desain yang John bagikan ke bos sebelah. Oke, sekarang juga kita ke analisis kebocoran dokumen rahasia, yaitu ada what, when, how, where, who, and why. Nah, untuk what-nya dulu, apa isi dokumen rahasia yang bocor keluar dari perusahaan? Yaitu isi dokumen yang bocor adalah desain produk baru milik perusahaan yang seharusnya bersifat rahasia dan hanya dapat diakses oleh pihak internal perusahaan. Lalu untuk when-nya, kapan dokumen rahasia itu bocor? Dokumen tersebut bocor pada tanggal 6 Desember 2024 pukul 9 malam. Pada waktu tersebut, John, yang merupakan salah satu karyawan perusahaan, secara sengaja memberikan link file tersebut kepada bos sebelah, yang bukan bagian dari perusahaan. Nah, untuk bagaimana cara dokumen rahasia itu bisa bocor keluar atau how, dokumen rahasia bocor karena John berhasil mencuri data dari perusahaan dan mengakses file tersebut. Setelah mengunduh dokumen, John membagikan link URL Google Drive yang berisi dokumen tersebut kepada bos sebelah. Dan untuk where, di mana tempat dokumen rahasia itu dapat diakses oleh orang luar, dokumen rahasia tersebut dapat diakses oleh orang luar melalui link URL Google Drive yang dibagikan oleh John. Nah, untuk siapa nama orang luar yang menginginkan dokumen rahasia tersebut atau orang luar yang menginginkan dokumen rahasia tersebut adalah bos sebelah yang dapat dilihat pada chat log yang sudah dibagikan. Untuk motif terjadi kebocoran dokumen rahasia itu atau why, motif utama dari kebocoran rahasia ini adalah bahwa John menerima suap dari bos sebelah. John diberi uang muka sebesar 100 juta rupiah dengan janji membayar jasa sebesar 400 juta rupiah setelah dokumen tersebut berhasil diserahkan. Dan berikut untuk bukti transfer atau bukti suap yang telah dilakukan oleh bos sebelah dan John. Mungkin segitu saja dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren.